dosis, cara, dan waktu pemberian obat, termasuk nanti durasi ya. Jadi dosis, cara, waktu, lama pemberian, durasi pemberian juga. Nah, jadi tolong ini benar-benar dipahami ya. Jadi kalau kamu nggak paham ini pasti nggak akan bisa menuliskan resep yang tepat dosis, tepat cara, waktu, kemudian lama pemberian dan frekuensi atau durasi pemberian obat. Jadi mohon dipahami benar, kalau ada yang nggak ngerti langsung aja tanya ya, supaya kita lebih efektif. Kalau terakhir nanti kadang kamu nggak ngerti lagi apa yang mau ditanya. Jadi tujuan kita hari ini adalah memahami perhitungan dosis. Jadi bayi, anak, lansia, obesitas, gangguan ginjal, dan hati. Jadi lengkap ya, semua nanti perhitungan dosis berbeda antara bayi dan anak, kemudian dewasa, lansia, obesitas, ada gangguan ginjal dan hati. Jadi berbeda semua perhitungannya. Ya. Kemudian memahami satuan-satuan dosis dan cara konversinya. Kemudian memahami perhitungan dosis tepat. Memahami cara menghitung luas permukaan tubuh dan memahami cara, waktu, dan lama pemberian obat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kuliah pada pagi hari ini. Nah, nanti tolong diikuti dengan baik, kemudian terakhir nanti kita akan kuis ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan dosis obat? Dosis. Jadi sejumlah takaran obat yang diberikan kepada manusia yang dapat memberikan efek fisiologis. Jadi efek fisiologis maksudnya efek yang menyembuhkan ya, sampai dia fisiologis, sampai normal. Jadi kalau dia menyebabkan toksik atau menyebabkan penyakitnya tidak kembali ke fisiologis, tetap patologis, ya itu bukan dosis. Jadi perhatikan benar bahwa dosis obat itu semua racun. Jadi efeknya pasti toksis kalau tidak tepat dosis. Maka harus tepat dosis biar dia bermanfaat. Jadi harus benar-benar kita perhatikan memberikan dosis yang tepat pada pasien. Jadi dihitung, pastikan obat yang diberikan itu memberikan efek terapi yang kita inginkan. Nah, beberapa istilah dosis ya. Jadi ada single dose, dosis sekali pemakaian. Kemudian ada daily dose, dosis pemakaian 1 hari. Nah, jadi nanti ada obat diberikan cukup 1 hari sekali makan saja. Nah, itu sangat tergantung dari waktu paruh obat tersebut dan juga kondisi dari pasien. Kadang-kadang ada pemakaiannya 1 hari berapa, jadi nanti lama pemakaiannya berapa hari. Nah, jadi itu kalau dosis 3 kali sehari atau 2 kali sehari itu namanya daily dose. Kemudian dosis regimen. Jadi ini sebenarnya bagian dari daily dose tadi ya. Jadi dosis regimen ini dia misalnya 1 hari bisa menggunakan 100 mg. Tadi tergantung waktu paruhnya tadi. Diberikan 4 kali sehari. Jadi dibagi 4. Jadi sekali makan 25, 25, 25, 25. Nah, itu namanya dosis regimen. Nah, jadi ingat-ingat itu. Dosis regimen. Nah, dosis lazim, dosis untuk tercapainya efek terapi pada orang dewasa. Jadi ingat bahwa semua obat yang beredar di pasaran itu namanya dosisnya itu dosis lazim. Nanti dosis untuk anak, dosis untuk dewasa, itu dosis lazim yang
beredar di pasaran. Itu dulu kamu pegang dulu patokannya. Karena nanti kita mau melihat berapa sih dosis lazim, berapa sih dosis maksimumnya, berapa dosis untuk anak, berapa dosis untuk dan. Nanti harus kita buka kalau mau benar harus dibuka textbook, harus dibuka beberapa sumber pustaka untuk memastikan. Nah, oleh karena itu untuk mempermudah dulu sementara kalau kita mau jadi patokannya apa ya patokan dosis yang beredar di pasaran dulu. Itu namanya dosis lazim yang sudah diproduksi oleh pabrik. Jadi sudah berada di pasaran dalam dosis-dosis tertentu. Itu dosis lazim. Nanti kita mau menggunakannya berapa kali, berapa dosisnya. Nah, itu nanti tergantung dari hasil pemeriksaan kondisi pasien, kemudian bentuk sediaan juga menentukan, lama pemberian menentukan, cara pemberian menentukan. Nah, jadi banyak harus faktor yang harus diperhatikan. Nah, jadi ingat dulu dosis lazim atau dosis terapeutik itu efek terapi pada orang dewasa kemudian sudah beredar di pasaran. Itu dulu pegangan kita. Nah, kemudian dosis inisial, dosis permulaan. Nah, ada kalanya pada waktu pertama sekali diberi langsung dosis yang besar. Jadi istilahnya misalnya dibom. Nah, sesudah itu dosis pemeliharaan dia dosis seperti biasa lagi, dosis lazim lagi. Jadi ada begitu. Itu namanya loading dose, dosis inisial. Jadi ini kadang-kadang dibesarkan dulu pertama sekali. Kemudian dosis maksimum, dosis tertinggi yang aman bagi penderita dewasanya tidak boleh dilampaui. Nah, dilihat di mana ini? Berapa dosis maksimum? Kadang tidak semua obat mempunyai dosis maksimum. Misalnya antibiotik, tidak ada dosis maksimumnya. Ada obat-obat tertentu saja yang ada dosis maksimumnya. Misalnya nanti obat batuk, obat misalnya kodein, kemudian untuk obat antidepresi ada beberapa yang punya dosis maksimal. Dilihatnya di mana? Itu lihatnya di Farmakope Indonesia. Itu lihat dosis maksimum. Kita tidak bisa tahu nanti di brosur saja, nggak bisa kita brosur obat atau nanti di drugs.com misalnya atau di MIMS atau di ISO belum tentu kita bisa dapatkan dosis maksimum. Jadi lihatnya harus buku pintarnya obat yaitu Farmakope Indonesia. Kemudian dosis toksik. Nah, dosis yang melebihi dosis maksimal dapat menimbulkan keracunan. Jadi dia lewat dari dosis maksimal. Batas pemberian itu dosis maksimal. Lewat dari situ itu dosis toksik namanya. Kemudian dosis letal ini melebihi dosis maksimal dapat menimbulkan kematian. Nah, hafalkan dulu semua terminologi tentang penamaan dos ini, definisi dari dosis ini. Apa yang mempengaruhi dosis? Banyak sekali. Tadi kan saya bilang tadi ya. Yang pertama nanti sifat-sifat fisikokimia obat meliputi apa? Kelarutannya bagaimana? Nah, sebaiknya semua obat kalau bisa dibikin dalam bentuk partikel yang kecil. Nah, jadi kalau dia larut, itu partikelnya sangat kecil supaya nanti mudah diabsorpsi oleh sel-sel dalam tubuh kita. Misalnya masuk ke dalam darah. Nah, jadi dia lebih kecil ukuran partikelnya, lebih mudah dia diabsorpsi. Kemudian koefisien partisi, kalau kamu ingat masih blok 2, bahwa nanti obat ini zat berkhasiat ini larutnya kemana? Sukanya dia kemana? Ke lemak atau ke air? Nah, itu namanya koefisien
partisi. Kemudian pH. Jadi ada obat-obat tertentu dia larut dalam pH berapa gitu ya. Kemudian dalam suasana asam, suasana basa, garam. Nah, ini semua mempengaruhi dosis. Kemudian rute pemakaian. Jadi nanti hafalkan ya. Jadi kalau kita bilang oral, topikal, parenteral, rektal. Jadi kalau rute pemakaiannya oral itu nanti akan dijelaskan lagi lebih rinci di belakang, tetapi secara umum oral itu lewat dari kerongkongan. Itu oral. Nanti etiketnya warna putih. Nah, cuman itu yang etiket warna putih ya, oral. Yang masuk melalui mulut dan lewat tenggorokan. Kalau dia masih di tenggorokan, kemudian di kumur-kumur, hanya kumur-kumur saja, itu bukan oral. Jadi lewat dari tenggorokan. Nah, itu kata kuncinya ya. Kemudian topikal itu untuk pemakaian luar, tapi dalam lokal dia lokal. Misalnya tetes mata, tetes hidung, tetes telinga, pemakaian di kulit, nah itu topikal namanya. Kemudian parenteral itu injeksi, itu langsung efeknya sistemik, jadi langsung ke kemudian apalagi rektal, ini melalui dubur ya. Jadi ini mempengaruhi dosis. Kenapa? Oral, topikal, parenteral, rektal, yang paling cepat nanti langsung kontak dengan darah ya injeksi parenteral, kemudian nanti rektal, kemudian oral, kemudian topikal. Nah, jadi itu mempengaruhi dosis karena lebih kalau kita menginginkan cepat, maka dosisnya hati-hati. Kalau kita harus benar-benar perhatikan dosis yang kita berikan itu, kalau nanti tidak terlalu tepat, maka bisa menyebabkan sulit kita mengejar lagi nanti kalau ada efek yang merugikan. Nah, tapi kalau kita terlalu kecil memberikan dosis melalui injeksi misalnya, ya artinya efek yang kita harapkan tidak terjadi. Jadi ini hati-hati. Kemudian penderita, faktor penderita. Nah, ini umur tadi. Anak-anak, bayi, dewasa, lansia mempengaruhi. Berat badan, jelas. Jadi perhitungan dosis, ingat yang paling tepat adalah berdasarkan berat badan. Maka nanti kalau kita perhitungan dosis berdasarkan berat umur, itu kesalahannya masih ada, tidak terlalu tepat. Tetapi kalau kita berdasarkan berat badan itu yang paling tepat. Kemudian jenis kelamin jelas berbeda antara laki-laki dan perempuan karena ada hormon yang mengganggu, berbeda hormonnya antara perempuan dan laki-laki. Obesitas. Nah, orang obesitas itu kadar lemak dalam tubuhnya tinggi. Maka kita harus perhatikan obat ini nanti bekerjanya di mana. Apakah larut di dalam lemak atau larut di dalam air. Nah, jadi hati-hati tentang obat obesitas, kadar lemaknya tinggi. Maka obat-obat yang memang bekerja di dalam lemak, ya harusnya nanti kita kurangi dosisnya. Jangan-jangan nanti dia jadi lebih beracun kalau dia terlalu tinggi. Atau sebaliknya, obat yang tidak larut dalam lemak, dia larut dalam air, tetapi lemaknya mempengaruhi tadi koefisien partisi dari obat, harus kita tinggikan. Nah, jadi hati-hati dengan obesitas. Umumnya 20% lah berat badan ideal. Jadi nanti perhitungannya kata kunci kadang-kadang kita gunakan 20% dari berat ideal, perhitungan dosisnya. Kemudian kondisi patofisiologi tertentu. Misalnya dia lagi pingsan. Obat apa yang berapa dosis yang kita berikan, rutenya yang bagaimana kita berikan. Cara apa kita memberikan. Beda dengan dalam keadaan sadar. Beda dalam keadaan dia pingsan, sadar atau tidur, atau dia tidak bisa lagi mengkonsumsi
obat melalui oral, itu semua kondisi patofisiologi yang harus kita perhatikan. Kemudian indeks terapi. Nah, indeks terapi ada yang indeks terapinya dia lebar, luas. Misalnya katakanlah paracetamol itu indeks terapinya dia 8 gram satu hari, dia masih bisa diberikan. Jadi lewat dari 8 gram baru dia toksis. Jadi dosis, kalau kita bilang dosis maksimal ya 8 gram dia, padahal tidak disebut dosis maksimal sih, tapi dosis yang bisa digunakan 8 gram yang paling tinggi. Nah, begitu dosis tertinggi atau dosis maksimal bisa juga ya, kadang-kadang agak rancu penyebutannya. Jadi kalau 8 gram satu hari itu kan tidak mungkin paracetamol itu di 8 gram bagi 500, misalnya dosis lazimnya 500, kalau kita 8 gram dibagi berapa tadi 500 per hari sekali dosisnya ya, itu bisa 16 kali makan kita nanti. 16 kali makan, tidak ada kita makan 16 kali 500. Paling banyak kita makan paracetamol 3 atau 4 kali sehari. Nah, jadi itulah yang dikatakan indeks terapinya lebar sekali. Nah, ada indeks terapinya kecil sekali, 1 mili sudah memberikan efek. Nah, jadi misalnya apa? Diazepam misalnya, obat untuk obat apa? Untuk tidur ya, untuk menyebabkan tidur, 1 miligram dia sudah memberikan efek. Maka itu dikatakan indeks terapi yang bukan lebar tapi sempit, kecil. Nah, itu harus hati-hati juga kita memberikan obat tersebut kepada pasien. Kemudian toksisitas, keracunan tadi. Jadi kalau lewat dari dosis maksimal ya bisa menyebabkan toksis, dan perhatikan benar semua obat itu toksis kecuali kalau dosis yang diberikan tepat. Nah, bagaimana perhitungan dosis pada bayi dan anak? Nah, jadi ini tolong benar-benar diperhatikan. Pemberian obat-obatan yang diperuntukkan bagi orang dewasa meskipun dengan dosis kecil harus dihindari. Jadi jangan sekali-sekali obat yang diberikan bagi dewasa diberikan bagi anak-anak. Nah, walaupun dosisnya kecil. Jadi kalau obat itu untuk dewasa jangan sekali-sekali diberikan pada anak kecil. Itu tuh hati-hati, nggak boleh. Jadi nanti ada pembatasannya. Ada obat yang bisa diberikan untuk dewasa, dia berikan untuk anak kecil ya, atau anak-anak. Kemudian memberikan obat khusus yang ditujukan hanya untuk anak dengan kondisi yang khusus pula. Misalnya katakanlah kalau kita obat khusus itu misalnya untuk kejang ya, kejang anak-anak itu memang kondisi khusus ya. Nah, kita berikan nanti misalnya apa, stesolid rektal, itu mengandung diazepam. Jadi dia pemberiannya melalui rektal langsung segera. Itu nggak ada untuk dewasa, nggak ada, jarang anak orang dewasa nggak lagi step. Itu kondisi khusus. Untuk pemberian antibiotik harus tepat dosis dan durasinya. Perhatikan ini. Sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak ya. Antibiotik itu harus diberikan tepat. Tepat dosis, tepat waktu pemberian, tepat lama pemberian, tepat penderita. Jadi harus tepat semua kalau antibiotik. Jadi bukan hanya untuk anak-anak sebenarnya. Karena kalau antibiotik itu diberikan tidak tepat, dia akan membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, kalau dia tidak sampai terbunuh, maka dia hanya pingsan saja. Pada satu saat dia akan sadar, dia akan lebih ganas lagi bakteri. Nah, itu nanti yang kita sebut juga resistensi ya, atau dia ditoleran dia terhadap obat tersebut. Nah, oleh karena itu khusus untuk antibiotik nanti perhatikan benar, pemberiannya juga harus terpisah dari obat lain. Dalam resep jangan dibikin resep racikan disatukan antibiotik dengan obat yang lain. Itu irasional, itu tidak tepat itu. Maka harus diperhatikan pemberian antibiotik. Jadi harus tepat
bukan hanya untuk anak-anak ya, semua dewasa juga harus tepat. Hanya memang untuk anak-anak harus lebih detail, lebih rinci. Karena anak-anak pertumbuhan organnya masih belum sempurna, belum lengkap, kemudian enzim juga begitu. Jadi dia memetabolisme obat itu, enzimnya juga belum lengkap, sempurna. Jadi misalnya katakanlah obat antibiotik dia harus bekerja selama 24 jam. Jadi tetap dalam 24 jam dia tetap harus ada di dalam darah supaya di dalam sel-sel darah ya, biar bakteri itu memang tetap tetap bereaksi dengan antibiotik sehingga antibiotiknya satu saat atau satu saat tertentu akan mati. Jadi tetap harus kontak, tetap harus ada di dalam darah. Jadi disampaikan pada ibu atau bapak dari anak tersebut, obat ini harus dimakan sampai habis. Nah, tepat pemberiannya juga. Kalau dibikin 4 kali sehari, bikin 4 kali. Jadi sebagusnya memang kalau dibilang antibiotik 4 kali sehari, berarti tiap 6 jam. Itu yang paling tepat penulisannya, tiap 6 jam. Satu bungkus. Jadi kalau kita berikan jam 8 pagi, kemudian nanti 6 jam kemudian jam 2. Jam 2 siang ya, kemudian jam 8 malam, nanti jam 2 pagi lagi. Nah, itu yang masalah. Nggak akan, udahlah jam 2 pagi nggak usah lah. Itu kan nggak mungkin kita bangunin anaknya lagi tidur, gimana. Nah, ini perlu penjelasan pada orang tua, si anak. Harus diberikan tepat. Jadi nggak apa-apa jam 2 kalau misalnya dia lagi tidur ya dibangunin saja. Untuk obatnya tetap harus diberikan tepat waktu, tepat lama pemberian. Jadi kalau nanti lama pemberian tadi harus habis. Kalau nanti diberikan 5 hari harus habis dia. Jangan nanti 3 hari sudah sembuh dia sudah berhenti. Nah itu tidak tepat. Hati-hati dengan pemberian antibiotik ini. Kita paling jelek ini di dunia menggunakan antibiotik ini. Nah sediaan obat untuk anak banyak dibuat dalam bentuk sirup. Itu yang paling benar. Sirup, eliksir, atau suspensi. Nah, kalau nanti ya risikonya sirup harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan full press. Nah, eliksir kalau bisa dihindari juga untuk anak-anak karena eliksir itu ada kandungan alkohol di situ. Nah, suspensi dia ukuran partikelnya lebih besar dibandingkan dengan larutan. Maka suspensi ya paling bagus tadi memang dia larut ya, sirup. Gitu. Itu yang paling bagus. Nah, jika obat yang tersedia untuk anak dalam bentuk tablet, nah ini yang sebaiknya dihaluskan atau digerus, dibuat dalam bentuk full press kalau dia hanya tablet yang beredar di pasaran. Tidak ada. Nah, secara umum semua sekarang di pasaran itu tidak lagi bahan baku sebenarnya. Sudah bentuk sediaan obat semua, tablet, kapsul, sirup. Jadi sudah bentuk sediaan tablet semua, bentuk sediaan obat semua di pasaran itu. Jadi kita harus nanti memperhatikan kalau kita mau meracik obat tersebut buat dalam bentuk racikan, kita harus tahu tablet yang beredar di pasaran berapa banyak, berapa kadarnya, apa yang beredar, berapa dosisnya, komposisinya maksudnya berapa, kemudian harganya juga berapa. Nah, harus diperhatikan benar itu semua. Nanti kalau kamu tidak tahu yang beredar di pasaran, ya maka kamu tidak akan bisa menuliskan dosis yang tepat nanti. Bagaimana menghitungnya? Kalau di pasaran misalnya yang tersedia paracetamol ada yang sirup dalam 5 mili sirup ada paracetamol 100 mg. Tablet ada yang 500 mg, ada yang 600, ada yang 1000 misalnya. Nah, jadi harus paham benar tablet yang bersedia di pasaran. Nah, jadi coba kita lihat sekarang dosis pediatrik. Kenapa tadi saya katakan, kan saya katakan dosis untuk pediatrik ini masih organnya belum sempurna. Nah, baik hepar, ginjal,
susunan saraf pusat cairan tubuhnya masih belum sempurna. Seperti apa? Baik prematur, bayi lahir, baru lahir, bayi. Nah, ini harus hati-hati benar ya. Nah, sistem membarnya belum sempurna, ginjalnya, filtrasinya masih kurang sempurna, nah, susunan saraf pusat belum sempurna. Anak usia di bawah 1 tahun memerlukan cairan tadi 4 sampai 6 kali orang dewasa per satuan berat badan. Nah, jadi ini mempengaruhi sekali pemberian dosis. Oleh karena itu, apa yang paling tepat kalau untuk anak-anak, untuk bayi ya, bayi di bawah 1 tahun, yang paling tepat adalah perhitungannya berdasarkan luas permukaan tubuh. Jadi ini perbedaan antara respon obat anak dan dewasa. Jadi tadi sudah saya jelaskan, enzimnya, ginjalnya masih belum sempurna, kepadatan selnya juga relatif berbeda. Gitu ya. Jadi apa yang paling tepat tadi berdasarkan luas permukaan tubuh. Dia yang paling tepat untuk menghitung dosis anak. Jadi dosis anak seperti ini ya, dosis dewasa kali luas permukaan tubuh dibagi 1,73. Nah, ini juga masih ada ini secara umum menghitungnya seperti ini. Jadi nanti kita bisa hitung berapa luas permukaan tubuh anak dibandingkan 1,73. Ini 1,73 itu luas permukaan rata-rata orang dewasa. Nah, ini juga sudah relatif lebih tepat, tetapi masih ada sedikit kesalahannya, kurang tepatnya. Jadi ini yang pertama bisa seperti ini. Yang kedua, nanti ini ada menurut Wagner, ini sudah melakukan penelitian, luas permukaan tubuh itu sama dengan 0,09 berat, weight ya, berat badan dalam kilogram di pangkat 0,2. Nah, ini kan agak susah ngitungnya. Jadi mungkin kalau kita pakai kalkulator juga agak sulit yang ngitungnya persamaan menurut Wagner ini. Nah, ada berdasarkan hasil perkalian antara tinggi badan dan berat badan seperti ini. Nah, ini kesulitannya apa? Kadang-kadang kita belum tahu nanti mengukur tinggi badan dari si bayi, agak sulit menghitungnya. Nah, berat badannya mungkin kalau ada timbangan kita bisa langsung dapat ya. Nah, ini juga masih rata-rata per 3.600 orang dewasa juga dibandingkan begitu. Nah, jadi ini yang ketiga, mungkin ini yang kita lebih cepat menghitung luas permukaan tubuh anak dengan menggunakan nomogram ini. Nah, jadi nomogram ini tinggal nanti berapa berat badannya, berapa tingginya. Nah, langsung masukkan aja ke normogram ini seperti ini, langsung nanti didapatkan apa? Ini langsung kita nanti dapatkan luas permukaan tubuhnya. Tinggal ditarik aja di normogram itu sama berat badan dan tingginya. Nanti langsung dapat luas permukaan tubuhnya. Nah, ini silakan nanti mau dihitung tiga-tiga ini punya kelemahan dan kebaikannya ya. Jadi mungkin orang paling sering pakai ini sebenarnya. Mungkin orang lebih senang pakai nomogram ini paling senang. Jadi kalau langsung ditarik saja nanti gitu. Ya. Nah, ini contohnya misalnya ini kan kira-kira berat badannya tingginya 120, beratnya kira-kira ini kalau 120 itu sudah sebenarnya sudah anak dewasa ya. Sudah anak-anak bukan lagi bayi ya, ini sudah anak-anak. Jadi nanti beratnya kira-kira 40 lebih, langsung lihat nanti berapa normogramnya, 1,2. Nah, ini cara menghitungnya, nomogram berat apa luas permukaan tubuh ya. Kalau BSA itu kan body surface area. Kemudian kalau tadi berdasarkan
luas permukaan tubuh. Sekarang kita berdasarkan berat badan. Ini dibandingkan dengan berat badan orang dewasa. Jadi rata-rata berat badan orang dewasa itu 70 kilo. Maka dosis anak sama dengan berat dalam kilogram dibagi 70 kali dosis dewasa. Bisa juga. Ini dikatakan rumus Clark. Atau nanti dikali pon begini. Kita jarang yang menggunakan pon, kita langsung kilogram saja. Kemudian ada berdasarkan usia. Nah, walaupun tadi yang saya katakan paling tepat kita gunakan berdasarkan berat badan. Atau tadi kalau bayi berdasarkan nomogram tadi. Itu yang paling tepat. Kemudian berdasarkan usia ini juga tepat, tapi ada miss-missnya ya, jadi tidak terlalu pas sekali. Nah, tapi bukan berarti ini salah, enggak. Hanya lebih teliti dan lebih tepat kalau kita menggunakan berat badan. Nah, dibandingkan dengan perbandingan dengan usia dewasa. Misalnya rumus yang dosis anak sama dengan misalnya umurnya 4 tahun, berarti N-nya 4 dibagi 4 tambah 12, 4 per 16 kali dosis dewasa. Nah, itu kalau kita gunakan seperti itu, ya dapat kita nanti dosis dewasa, tapi ini hanya berlaku bagi anak-anak ya, anak-anak, dosis anak. Nah, jadi misalnya berapa tahun ini? 8 tahun. 8 tahun, ya sampai di atas 8 tahun lah, anak-anak di atas 8 tahun, kita gunakan rumus yang bisa, rumus Dayling, rumus Cowling, rumus Pratt. Nah, ini semua bisa digunakan berdasarkan usia. Jadi kita bisa hitung nanti membandingkan dengan usia orang dewasa. Sekarang khusus tadi saya katakan perhitungan dosis individu untuk bayi dan anak berdasarkan dosis setiap kilo berat badan. Nah, ini yang tadi yang paling tepat ya. Jadi kalau sudah diketahui berat badannya berapa, maka sebaiknya perhitungan dosis pada pasien tinggal mengalihkan nilai dosis per kilo berat badan dengan berat badannya. Kalau kita sudah tahu, misalnya dosis paracetamol diketahui 5-10 mg per kilo berat badan. Jadi 5-10 mg per kilo. Jadi ada range, dia dibikin range ya. Karena ini yang katakan tadi indeksnya lebar tadi, indeks terapinya lebar kan tadi. Karena dia tidak, kenapa nggak ditentukan 5 mg saja atau 10 mg? Nah ini karena lebar indeks terapinya bisa dibikin range 5-10 mg per kilo berat badan. Nah ini sudah ditentukan oleh textbook mengatakan paracetamol 5-10 mg per kilo berat badan. Maka dosis untuk anak dengan dosis dengan berat badan 10 kilo, nah kita kalikan aja 5 kali 10, 50, 10 kali 10, 100. Jadi range-nya bisa antara 50 sampai 100. Apa artinya ini? Per 10 kilo ya, ini untuk 10 kilo, berat badan 10 kilo. Apa artinya? Kita bisa berikan 50, untuk ada 10 kilo tadi, bisa 60, bisa 70, bisa 80, bisa 90. Atau nanti bisa kita berikan 75 misalnya. Masih masuk dalam range, masuk. Nah Pak, jadi kalau begitu, kita mau 50 atau 100, kita kapan kita berikan? Nah, lihat kondisi penderita. Dia kondisi penderita misalnya demamnya sudah cukup tinggi tidak? Atau nanti kalau misalnya udah 39 atau 40 misalnya bayinya, atau dia cuman febris saja 37,5, 37,2. Nah, itu kamu bisa ambil, kalau 30 ambil yang bawah saja lah. Nah, jadi tergantung kondisi penderita. Nah, sama juga nanti tergantung dari pasien itu kronis atau akut. Juga nanti mempengaruhi range ini. Yang ketiga, range ini juga dipengaruhi oleh dosis bentuk obat
dan dosis komposisi obat yang beredar di pasaran. Katakan kalau misalnya paracetamol yang beredar di pasaran itu sirup dalam keadaan bentuk sediaan sirup ada yang cuman 100 sama 100 mg per 5 ml. Nah, jadi setiap 5 ml dia ada 100 mg. Nah, jadi kalau kita butuh tadi berapa? Kan tadi misalnya 100 mg per berat badan, per 5 mili. Kita berikan 5 mili berarti 100 mg, berarti kita untuk anak 10 kilo, ya ini dosis paling tinggi kita berikan. Tetapi kalau nanti kita berikan misalnya 75, sirup yang beredar di pasaran itu 100 mg per 5 ml. Kalau 75, nggak mungkin kita kasih 3/4 kali 5 ml. Jadi kita kasih obatnya 4,3/4 dari 5 berapa? 1,25. 1,25. Nah, jadi kita berikan 3,75 mili. Nah, kan nggak mungkin. Maka nanti ya bisa kita bikin 1,5 sen, 3/4 sendok. Nah, nggak mungkin. Jadi 1 sendok teh itu 5 mili, 1 sendok obat 5 mili. Jadi kita berikan nanti bisa setengahnya nanti 50 masih masuk. Kalau kita bikin 1 sendok teh nanti 1 sendok 5 mili dia mengandung 100 mili. Nah, itu masih mungkin. Jadi apa artinya? Sangat tergantung dari 3 faktor tadi. Faktor penderita, faktor kondisi pasien penyakitnya akut atau kronis, dan yang ketiga tergantung dari juga persediaan obat yang ada di pasaran. Komposisi obat atau dosis obat yang beredar di pasaran. Nah, ini cara menghitungnya per kilo berat badan. Nah, contoh misalnya ini nanti dibaca saja 25 mg. Nanti di monografi obat tersebut ditulis amoxicillin 25 mg per kilo berat badan per hari. Nah, diberikan dalam dosis terbagi 3-4 kali. Nah, jadi ini cara bacanya apa? Kalau dia 10 kilo tadi, maka 10 kali 25, 250 per hari. Nah, 250 per hari bisa dibagi 2 atau dibagi 3 atau dibagi 4. Nah, jadi dia bilang dibagi 3 nih. Jadi kalau 3, 250 bagi 3 berapa? 82,5 misalnya. Itu kan agak sulit kita membaginya. Jadi kalau tadi sediaan sirup yang beredar di pasaran itu berapa? Nah, tadi sama dengan yang tadi ya. Nah, jadi nanti kalau dia 10 berat badannya 10 kilo, 10 kali 25, 250, 1 kali minum antara 1 kali minum ya, antara 62,5 sampai 83,3. Kalau kita kasihkan 4 kali, berarti dia 4 kali 62,5 sekali makan. Nah, kalau 3 kali, kira-kira berapa itu? 250 kalau dibagi 3, nah, berapa itu? 83 atau 3, 4 kali ya, 4 kali 62, kalau 3 kali 83,3. Jadi gimana Pak kalau dikasihkan 2 kali ya? Nah, disuruh di monografi obatnya disuruh 3-4 kali, nggak dibikin 2 kali. Nah, itu salah kita. Berarti waktu paruh obatnya kita langgar. Jadi ini cara menghitungnya. Kira-kira paham ya? Jadi ngitungnya ini. Nanti berat ini. Jadi nanti harus dilatih benar ini. Kalau nggak dilatih kamu nanti sulit mengaplikasikannya pada waktu perhitungan. Oke. Ini satuan dosis, ada miligram, ini unit internasional, itu untuk vaksin, sirup, dan antibiotik juga sebenarnya unit internasional yang tepat, tapi dikonversi sekarang ke miligram atau gram. Tapi vaksin, hormon-hormon banyak dalam bentuk satuan unit internasional. Nah, persen seperti ini. Tolong dipahami lagi di blok 2 kemarin, persen B per B, B per B, P per P, P per B. Harus hafal ya. Jadi karena ini kemarin saya sudah jelaskan di blok 2, kalau
dosisnya kecil, B per B sama B per P itu berbeda hasilnya. Bisa sangat bermakna. Jadi kalau dosisnya kecil, akibatnya bisa berbahaya bagi pasien kalau kita salah hitung. Nah, ini contoh lagi menghitung dosis. Obat yang dibutuhkan dengan dosis 400 mili. Dan obat yang tersedia tablet dengan 200 mili. Nah, jadi obat yang beredar di pasaran 200 mg per tablet. Kita butuh dosisnya 400. Maka kita kasih kali 2, berarti 2 tablet nanti dimakan. Nah, begitu. Jadi ini yang saya katakan tadi, tergantung juga, kamu juga harus paham yang beredar di pasaran itu apa obatnya, berapa dosisnya, kita mau butuhkan berapa. Nah, jadi lihat dulu di ISO, di MIMS atau di drugs.com. Jadi umumnya sih di ISO sama di MIM. Kalau ISO itu Indonesia punya, kemudian kalau MIMS itu ada dikeluarkan dari Singapura itu, tapi ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia MIM itu. Nah, itu jadi secara lebih internasional dia. Begitu cara menghitungnya nanti, masih sederhana ini ya. Nah, sekarang bagaimana mengkonversi tadi? Ini berdasarkan ISO ya. Jadi kalau umur 2 bulan, mengkonversi dari umur ke berat badan. Nah, kira-kira seperti ini dia. Nah, kalau memang kamu perlu nggak hafal misalnya, ya sudah, ini tempel saja di ruang prakteknya nanti. Atau ini jadi pegangan kamu misalnya 10 tahun. Oh kira-kira 29,94 kilo. Begitu ya. Itu kira-kira 60% dari dosis dewasa kita berikan. Nah, jadi hafal kamu. Jadi ini range-nya kan agak jauh juga. Nah 3 tahun kira-kira 33% kita berikan dari dosis dewasa. Kalau dosis dewasa paracetamol tadi 500 mg, kemudian umurnya tadi 3 tahun, kita bisa berikan sampai 33% dari 500. Berapa itu? 33% dari 500, ya dibagi 3 aja, 500 dibagi 3. Kira-kira 180 atau berapa. Gitu ya. Nah, itu cara menghitungnya kalau kita melalui hubungan umur dan bobot dengan konversi seperti ini. Tetapi ada satu poin ya, kadang-kadang kita mau melihat ini belum tentu bisa kita lihat, hafal juga secara lengkap mungkin agak sulit. Jadi begini saja katakannya, kalau ingat nanti ya saya bilang. Jadi 2N plus 8. Jadi itu konversinya secara umum. Nanti kalau kita hitung dengan rumus yang atau berat badan ini hampir sama lah. Jadi misalnya tadi umurnya berapa? 7 tahun. Kita mau konversi ke berat badan. Nah, kalau menurut ISO berapa nih? 22,68. Jadi kalau kita masukkan ke 2N plus 8, 2 kali 7 plus 8. Berapa kali 2 kali 7? 14. Plus 8, 22. Benar ya? Nah, hampir dekat ya. Jadi 22,8, kita tadi 22. Jadi itu bisa jadi patokan 2N plus 8. Berapa umur? Tapi dalam tahun ya, 2N plus 8 itu dalam tahun, bukan dalam bulan. Kalau dalam bulan jangan digunakan 2N plus 8 tadi. Jadi 2N plus 8 ini patokan kita sementara, kemudian nanti kita lihat ini obes pasien ini atau kurus. Nah, nanti kamu kalau kurus bisa kamu turunkan sedikit dari dosis lazim. Kalau dia agak gemuk, naikkan sedikit. Nah, jadi 22 tadi 22,68 atau 22 kalau tadi 2N plus 8. Jadi kalau 22 nanti kamu naikkan sedikit karena dia agak obes, agak gemuk di 23. Nah, begitu. Jadi patokan sementara itu saja, ingat nanti kalau kamu tidak hafal dengan konversi dari ISO ini. Jadi praktisnya tulis saja 2N plus 8. Konversi dari umur ke berat badan. Nah, bagaimana melihat monografi dari obat? Ini harus kamu tahu cara melihatnya dan cara membacanya. Ini bisa lihat di ISO, MIMS, buku saku dokter, macam-macam ya.
Nah, jadi yang pertama nanti kamu lihat obat generik. Kemarin kan sudah kita jelaskan apa itu obat generik. Nama resmi, nama lazim sesuai dengan Farmakopedia Indonesia ya. Nah, Cepadroxil. Nah, obat generik bermereknya ini apa saja yang beredar di pasaran. Ini nih, semua dikasih tahu merek dagangnya yang beredar di pasaran. Komposisinya apa? Tiap kapsul mengandung Cepadroxil monolidat setara dengan Cepadroxil 5. Jadi setiap kapsul yang beredar di pasaran ini setara dengan 500 mg yang beredar di pasaran ini. Kemudian dalam bentuk sirup, tiap 5 ml mengandung Cepadroxil monolidat setara dengan Cepadroxil 125. Nah, ini pegangan kita yang beredar di pasaran yang ini. Farmakologinya juga disebut di sini. Kita tahu nanti golongan ini nanti antibiotik dia gitu ya. Nah, indikasinya juga disebutkan. Kontraindikasinya, efek sampingnya, interaksi obatnya. Nah, ini kamu pahami dulu monografi ini. Nah, kemudian bisa kita lihat dosisnya di sini ditulis. Untuk infeksi saluran kemih, untuk infeksi kulit dan jaringan lunak, untuk infeksi saluran napas disebutkan di sini. Nah, 1 sampai 2 gram sehari dalam dosis tunggal atau dosis terbagi. Jadi bisa antara 1 sampai 2 gram. Bisa sekali dosis, bisa 1 gram, bisa 2 gram kamu berikan, bisa 1,5 gram sekali makan. Kalau mau dibagi 2, berarti kalau 1 gram kamu mau tadi pakai, maka bagi 2 500. Kalau nanti 2 gram, berarti bagi 2 1 gram sekali makan 1 gram. Nah, jadi ini cara membacanya dulu, cara membaca di dosis ini. Kemudian infeksi kulit disebutkan, infeksi saluran anak-anak disebutkan di sini 25 sampai 50 mg per kilo berat badan sehari dalam 2 dosis terbagi. Jadi disebutkan di sini bukan sehari dalam 2, jadi enggak dosis tunggal ya. Dia harus 2 kali sehari diberikan. Jadi tinggal tadi berapa berat badannya. Kalau 5 kilo berarti 125 sampai 250 per 5 kalau untuk 5 kilo berat badan. Nah, begitu cara ngitungnya. Nah, untuk apa dia? Untuk infeksi saluran kemih, untuk tonsilitas, impetigo itu juga sama 25 sampai 50. Kemudian di sini disebutkan pengobatan diberikan minimal 10. Jadi lama pengobatannya 10 hari. Itu untuk faringitis tonsil ya. Nah, kalau nanti untuk saluran kemih amannya sih 10 hari gitu kan. Itu udah jelas lama pemberiannya. Jadi dosisnya per berat badan sudah ada, lama pemberiannya, durasinya, lama pemberiannya 10 hari, durasinya 2 kali sehari kalau anak-anak. Waktu pemberiannya paling tepat antibiotik itu diberikan sesudah makan. Jadi nanti tergantung dari sifat dari obat tersebut. Apakah kalau dia memang bekerja dalam pencernaan untuk pencernaan, misalnya enzim-enzim pencernaan, membantu enzim pencernaan, obat itu bekerja untuk membantu enzim pencernaan, bagusnya diberikan sedang makan. Jangan sebelum makan. Jangan sesudah makan. Nah, kapan diberikan sesudah makan? Kalau dia obat-obat tersebut, ini sebenarnya sudah bicara tentang apa ya, lama waktu dan durasi dan cara. Sudah bicara itu kita nih. Jadi nanti kalau misalnya kita menginginkan dia sifat obatnya antibiotik, ya bagusnya kita berikan sesudah makan. Baru waktu perut masih agak ada isinya, gitu ya. Tetapi kalau dia bekerja pada waktu perut kosong, karena nanti dia bereaksi dengan makanan, diberikan sebelum makan. Nah, jadi tahu dulu. Jadi nanti
kamu kalau bertanya, kapan diberikan sebelum makan, kapan diberikan sedang makan, kapan diberikan sesudah makan. Nah, tergantung tadi sifat dari obat tersebut. Nah, kemudian kemasan yang beredar di pasaran seperti ini. Dia dalam bentuk kotak, dia dalam bentuk strip, satu strip itu 10 kapsul. Jadi 5 strip, 50. Jadi di pasaran dia beredar dalam satu kotak itu 50 kapsul isinya, 5 strip. Kemudian kalau sirup dia dalam botol 60 ml yang ada beredar di pasaran. Kemudian dikatakan tiap 5 ml sirup mengandung cefadroxil monohidrat setara dengan cefadroxil 125. Oke, sampai sini dulu kamu bisa baca ya. Udah bisa kira-kira membacanya? Silakan. Ada yang mau ditanya? Cukup? Permisi, Pak. Ya, oke, silakan. Saya mau tanya di bagian yang eh, di bagian nomogram West itu tata cara bacanya boleh diulang tidak, Pak? Baca nomogram tadi nggak apa-apa ya. Kalau tadi belum kamu lihat, tadi yang penting kamu lihat berat badannya berapa, tinggi badannya langsung ditarik saja, begitu kan? Jadi nanti langsung dia di nomogram itu akan titik potongnya langsung kelihatan nanti, langsung kelihatan berapa eh, luas permukaannya. Nanti dilatih saja itu. Nanti sesudah di habis ini nanti kamu baca lagi, ya. Karena tadi sebenarnya sudah, saya lihat tadi. Ya, ya makanya tadi jangan lewat, kalau waktunya dipotong tadi. Ya ini ya. Jadi nanti berat badannya berapa, tingginya berapa, beratnya berapa, langsung ditarik. Nah, jadi nanti letakkan sama-sama ini. 3344 ini nomor gramnya, kemudian berat badannya. Ini nomogram, inilah dia nomogram. Ini semua lengkap, sudah ada tinggi, sudah ada berat badan, angka-angkanya sudah tinggal ditarik saja. Gitu. Nanti dipraktekkan saja nih. Berapa berat badannya, berapa tingginya, langsung ditarik. Itu yang menjadi patokan. Jadi langsung dapat nanti berat apa? Langsung didapat luas permukaan tubuhnya. Oke, jelas ya? Nanti dipraktekkan. Nah, ini contoh yang realnya seperti ini, nomogramnya. Dia sudah ada semua di sini. Nomogram ini sudah ada tinggi badan, sudah ada uh, luas permukaan tubuhnya, sudah ada beratnya di situ. Jadi tinggal ditarik sebenarnya. Oke, ada lagi? Terima Silakan. kasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Bacanya tadi masih panjang nih kuliah kita nih. Sebelum diperpanjang, jadi kalau ada yang belum jelas jangan disimpan dulu. Langsung angkat tangan. Jadi kira-kira kamu sudah bisa nggak menghitung dosis dengan melihat apa tadi monografi dari obat itu, diketahui berat badannya. Kamu udah tahu nanti sediaan yang ada di pasaran. Kalau tahu kamu umurnya bisa dikonversi ke berat badan. Hitung berdasarkan berat badan yang ada di apa monografi dari setiap obat. Di mana kita mau lihat monografi itu? Di ISO, di MIMS. Nah, sebenarnya di mana? Tapi kalau Halodoc, buku saku dokter mungkin tidak terlalu bagus ya. Yang bagus sebenarnya nanti berdasarkan kolegium masing-masing. Jadi kolegium masing-masing dokter, penyakit dalam nanti dibagi paru-paru, respirasi misalnya, kemudian nanti gastro dan sebagainya, dia mengeluarkan sendiri nanti panduan setiap dosis obat itu. Dia mengeluarkan secara spesifik dikeluarkan, itu juga bisa menjadi patokan kita menghitung dosis. Oke, ada pertanyaan? Udah paham ya? Jangan nanti pas kita skill lab, pas kita nanti praktikum,
Nah, itu diaplikasikan benar ngitungnya. Individu ya, jangan kelompok. Supaya kamu benar-benar paham, mengerjakan nanti. Jadi kamu bisa benar-benar paham menghitung dosis. Hati-hati saya katakan, dosis yang tidak tepat bisa menyebabkan kematian bagi pasien. Bisa menyebabkan keracunan dan yang paling tinggi bisa menyebabkan kematian. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu ya. Ya, tadi kita udah sampai sini ya. Nah, ini nanti ini contoh-contoh ini. Jadi nanti 3 tahun berat badan 15 diberikan 33% kalau kita pakai ISO tadi. Dapat dia. Kalau misalnya kita ada lagi nanti di ISO atau di textbook dikatakan anak di bawah 2 tahun. Kenapa tidak dianjurkan? Jadi anak untuk di bawah 2 tahun tadi harus tepat dosisnya. Tidak boleh dalam bentuk range. Bagus, sebaiknya kita hitung berdasarkan berat badan. Kalau ini kan tadi ada range dia 2 sampai 6 tahun, 7 sampai 14 tahun. Ini tidak berlaku untuk anak di bawah 2 tahun ya. Jadi 2 sampai 6 tahun bisa 2 miligram. Sehari 2 sampai 3 kali, maksimal 12 mg. Jadi ini juga bisa kita gunakan jadi acuan. Untuk 7 sampai 14 tahun segini. Nah, kalau dewasa ya dosis lazim yang beredar di pasaran berapa? Jadi ini masih general ya. Artinya anak donor dosisnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun masih dosisnya sama. Nah, tetapi tadi saya katakan hati-hati untuk obat yang mempunyai indeks terapinya sempit. Tidak boleh digunakan ini. Hati-hati benar. Kalau indeks terapinya sempit, bagusnya kita langsung tahu berat badannya berapa, per berat badan berapa dosis. Jangan digunakan 2 sampai 6, 7 sampai 14 kalau untuk indeks terapi yang sempit. Nah, ini juga cara menghitung dosis anak tadi ya. Ini tiap 6 jam. Berarti kalau 6 jam, 1 hari 24, 4 kali. 250 untuk dewasa. Jadi begini ngitungnya. Ya, silakan. Nanti dilatih. Habis ini nanti saya share ini. PPT ini. Nah, ini kalau berdasarkan rumus yang juga bisa seperti ini. Tetapi ini tepat tidak? Nah, kalau kita tadi mau apakan ya bagusnya kita balikkan aja dari 2N+8 gitu ya per kilo berat badan kalau tahu. Tapi kalau kita tidak tahu per berat badan tapi dia tahu hanya per umur tadi ya bisa digunakan rumus yang ini, rumus Clark atau dari ISO tadi. Ini contoh cara perhitungan ya perbandingan dengan dosis dewasa. Jadi perbandingan dengan dosis dewasa ini tidak terlalu teliti. Tetapi bisa jadi acuan. Yang paling teliti tadi berdasarkan berat badan. Itu tadi anak-anak bayi ya, kemudian anak-anak. Nah, sekarang kalau geriatri, nah untuk dosis geriatri ini harus agak ribet dia. Ribet karena apa? Harus kita hitung clearance-nya dulu. Berapa clearance dari obat ini sesudah dicoba dulu. Nanti diambil urinnya, nanti kita periksa berapa yang dieskresi, berapa yang di metabolisme. Nah, ini agak sulit ngitungnya, maka nanti ini biasanya memang di geriatri sekarang ini orang lebih senang misalnya dokter umum kalau ada bisa dirujuk dia langsung lebih senang dirujuk ke geriatri. Nanti biar dosisnya memang tepat. Nah, tetapi kalau tidak ada ya dokter umum juga harus bisa menghitung dosis geriatri ini. Tetapi perhatikan tadi bagaimana liberasi, absorpsinya, distribusinya, metabolismenya, ekskresinya. Jadi nanti liberasi itu sekresi HCl menurun karena orang tua misalnya.
sekresi hasil mulut, maka kecepatan disolusi obat menurun. Artinya obatnya dipecah, diabsorpsi, nah itu namanya disolusi, menurun. Nah, jadi itu harus kita perhatikan karena semua orang usia lanjut itu jaringan lemaknya meningkat. Proses metabolisme obat itu dalam tubuh menurun dia proses metabolismenya. Konsentrasi obat bebas dalam tubuh meningkat karena ikatan antara obat dan protein plasma itu menurun. Laju filtrasi glomerulusnya juga berkurang. Waktu paruhnya juga dieskresi lewat ginjal itu dia waktu eliminasinya lebih panjang dia. Nah, jadi semua ini akan mempengaruhi dosis pada usia lanjut. Nah, secara umum memang harus dihitung tadi. Maka biasanya ini pada pasien-pasien yang opname baru bisa kita lihat nanti berapa clearance obatnya. Baru kita sesuaikan obatnya dengan hasil clearance. Tapi secara umum kalau ini nanti mau dilanjutkan, nanti kamu lebih dalam lagi lah baca textbook. Saya singkat saja, di sini saya berikan. Nah, ini kan tidak praktis, clearance obat penderita harus diketahui, baru nanti kita bisa hitung dia. Maka secara umum begini saja dulu sementara pada waktu kamu nanti praktek, kalau sebelum merujuk ke pasien-pasien lansia ini ke geriatri, gunakan perhitungan dosisnya seperti ini aja dulu. Jadi 60 sampai 70 tahun kita gunakan 4/5 dari dosis dewasa. Kalau 70 sampai 80 tahun 3/4 dari dosis dewasa. 80 sampai 90 tahun kita pakai 2/3 dari dosis dewasa. 90 tahun ke atas setengah kali lah. Ini masih secara umum ya. Tapi kalau mau pasti kita berdasarkan clearance, perhitungan clearance tadi. Nah, kalau kita bicara clearance maka itu pasiennya pasti diopname di rumah sakit baru bisa kita hitung. Nah, ini untuk dosis geriatri. Nah, bagaimana untuk dosis obesitas? Nah, obesitas juga rumit ya perhitungannya. Kenapa ini masalah dalam pasien obesitas? Dosisnya harus kita spesifikkan khusus. Daya larut obatnya dalam lemak itu harus diperhatikan. Kenapa saya bilang tadi, pasien obesitas kadar lemaknya cukup tinggi. Distribusi obat dalam jaringan lemak dan cairan tubuhnya juga nanti mempengaruhi. Nah, berarti perhitungan dosisnya juga berbeda dengan pasien yang bukan obes. Nah, kira-kira ini kalau bisa jadi patokan, bisa sih sebenarnya berat badan lebih besar dari 20% berat badan ideal. Jadi apa bisa enggak kita lebihkan 20% dari dosis yang umum? Dosis lazim kita lebihkan 20% untuk obes. Dalam keadaan tertentu bisa kita gunakan itu. Tetapi kita juga harus tahu sifat dari obat itu kemana dia, dalam lemak atau dalam kecairan nanti obat itu bereaksinya. Kalau dia obatnya sifatnya lebih banyak dia memang bekerja atau larut dalam lemak, ya artinya harus ditinggikan dia. Gitu ya. Nah, ini kira-kira perhitungannya. Jadi nanti kita harus hitung berapa akumulasi jaringan lemak besar dari keperluan untuk fungsi tubuh normal. Nah, sesuai dengan asuransi tadi dikatakan obes lebih besar dari 20% berat ideal. Ini asuransi ini kan lebih tepat dia karena dia yang membayar nanti klaim-klaim dari rumah sakit berdasarkan pasien yang dirawat. Nah, jadi biasanya asuransi akan lebih tepat dia dibikin. Mempunyai proporsi keseluruhan cairan tubuh lebih kecil dibandingkan dengan berat badan ideal. Jadi hati-hati, cairannya lebih rendah sebenarnya, lebih kecil dibandingkan dengan orang dewasa yang normal. Jadi nanti pasti akan mempengaruhi volume distribusi. Nanti obatnya sifatnya bagaimana? Larut dalam air, cairan tubuh, atau dia larut dalam lemak. Sifatnya harus benar-benar diketahui. Baru kita bisa nanti menentukan dosis yang tepat. Jadi hati-hati.
sementara ini hitungannya rumit, jadi kita bikin aja, lihat aja dulu 20 pegangan kita sementara gini saja dulu, 20% dari berat badan ideal. Itu kita kalikan. Tetapi yang kedua, kita lihat obat ini sifatnya apa? Larut dalam cairan tubuh, dalam darah yang mengandung air 70% atau dalam lemak. Nah, perhatikan, kalau dia larut dalam lemak, berarti memang harus ditinggikan. Kalau dia larut dalam cairan, karena tadi volume obatnya sudah lebih kecil, hati-hati, bisa kita kurangi dia. Jangan terlalu tinggi memberikan dosisnya. Gitu. Nah, itu dua faktor itu. Nah, ada lagi yang kita sebut dosis sinergis. Ada obat yang kerjanya sama, khasiatnya sama. Maka hati-hati dalam menghitungnya, itu berarti dia ditambahkan double dia dosisnya. Karena khasiatnya sama. Nah, berarti nanti kalau kamu sebaiknya jangan dua-dua dikasih, tapi kalau harus dua-dua dikasih ya setengah-setengah dosisnya diberikan. Karena dia sinergis, searah kerjanya. Misalnya apa? Kodein dengan morfin, itu kan kerjanya sama untuk menghilangkan rasa nyeri. Ya kalau kodeinnya setengah tablet, morfinnya juga setengah tablet diberikan. Jangan satu tablet, maka dosisnya akan double kalau begitu. Nah, epedrin dengan epitonin, kafein dengan tiopilin, ini apa nih? Untuk obat asma, hati-hati jangan di kafeinnya dosisnya tetap dosis biasa, dosis lazim. Kemudian taubrobinnya juga dosis lazim. Nah, itu kalau dua-dua seperti itu namanya nanti dosisnya 2 kali lipat dari yang seharusnya diberikan. Nah, ini beberapa alat penakar dosis. Nanti kalau kohlear dibilang itu 15 mili ya, sendok makan dibilang. Tapi ini saya tidak menganjurkan kamu tulis nanti sendok makan. Bagusnya kamu tulis saja. Kalau nanti nulis 3 kali sehari 1 sendok makan. Dalam kurung tulis 15 mili. Karena sendok makan yang di rumah itu berbeda-beda. Jadi maksud kamu kan nanti memberikan obat 3 kali sehari 1 sendok makan itu 15 mili yang diberikan. Nah, jadi tuliskan 1 sendok makan dalam mili supaya pasti. Kalau mau lebih pasti tulis saja 3 kali 3 sendok teh. Kalau sendok teh memang 5 mili. Sendok obat itu diberikan nanti kepada pasien. Ini itu yang paling tepat. Kalau kamu mau 15 mili berarti 3 sendok teh atau 3 sendok obat yang diberikan bersama obat. Jadi ukurannya tidak baku yang di rumah itu ya. Nah, kemudian ini baku juga kalau tetesnya pas 1 mili sama dengan 20 tetes pada suhu 20 derajat Celcius. Hindari penggunaan jumlah tetes jika alat penetes tidak tersedia pada kemasannya. Jadi jangan gunakan tetes dari luar, tapi tetesnya yang ada di standar di baku di obatnya. Biasanya kan diserahkan bersama tetesnya. Nah, kira-kira begitu ya menghitungnya kalau tetes maupun sendok obat. Sendok obat itu 5 mili. Itu ada bersama obatnya nanti. Sendok makan tidak diberikan. Nah, maka nanti hati-hati nulisnya 3 kali 15 mili. Atau 3 kali 1 sendok makan dalam kurung 15 mili. Nah, ini tadi daftar dosis lazim dan dosis maksimum untuk dewasa. Ini contoh. Bisa dilihat di Farmakope Indonesia ini. Jadi nanti dia bikin, misalnya acetaminophen, cara pakainya apa, dosisnya apa, dosis maksimumnya gimana, dosis lazimnya gimana, dosis maksimumnya apa. Nah, ini tidak ada dia dosis maksimumnya. Jadi acetosal ada, vitamin C tidak ada. Nah, barbital atau luminal ini ada. Nah, jadi ini cara ngelihatnya nanti di Farmakope Indonesia, cara pakainya yang mana. Beda-beda tadi, cara pakai oral dengan injeksi, beda dosisnya. Nah, seperti ini ya, luminal natrium ini, oral 250, injeksi intramuskular, dia
tidak dianjurkan, justru dia dosis maksimumnya di sini tidak dianjurkan, justru dia pakai cara intramuskular, pakai oral yang dosisnya dikasih tahu. Jadi kalau gitu dengan kalau disuntik, nah kita perhatikan berat badan tadi atau yang dianjurkan oleh perkumpulan kolegiumnya berapa dia. Jadi biasanya tergantung juga barbital ini untuk apa diberikan, untuk kejang, anti epilepsi atau apa, atau dia hanya untuk penenang. Jadi beda-beda nanti dosisnya. Oke ya. Ini cara melihatnya di Farmakope Indonesia. Nah, ini sama. Lihat Farmakope Indonesia. Ini tadi dilihat dari tabel. Oke, ini kalau lihat dari tabel Farmakope ya. Ini contoh, nanti kamu hitung saja, kamu latih saja nanti dosis maksimal, dosis lazim. Ini sebenarnya untuk melihat kalau pakai dosis maksimal jangan lewat. Tapi dosis maksimalnya kita lihat di Farmakope Indonesia, 1 gram dan 8 gram misalnya. Ini dosis maksimalnya. Nggak boleh lebih dari 1 gram per sekali makan, nggak boleh 8 gram per sehari. Itu jadi dihitung dia sehari dan sekali pakai. Jadi ini dosis maksimalnya begini, tidak boleh lebih dari sekali pakai 1 gram, tidak boleh lebih dari 1 hari 8 gram. Ya, ini dosis lazimnya tadi. Oke, nanti dilatih ya. Kalau enggak ngerti nanti ditanya lagi. Nah, nanti pertemuan selanjutnya, nanti waktu skill lab praktikum bisa ditanya kalau enggak ngerti ini. Nah, ini untuk sendok ya. Ini tadi 3 kali sehari sendok makan. Signa terdidi kohlear unum. Nah, ini kan disebutkan nanti cara nulisnya kamu aminopilin sirup 50 mg per 5 ml, 1 botol, plus 1. Ini satu biasa nih, bukan satu harusnya satu Rumawi ya, nggak boleh satu biasa. Ini nanti kita lihat penulisan resep. Nah, ini cara menghitungnya. Dia dosis maksimumnya di Farmakope ditulis seperti ini. Jadi tidak boleh lebih dari ini. Maka dosis lazimnya seperti ini. Jadi kamu bisa hitung dia dosis maksimum atau takaran maksimum atau dosis lazim. Nanti latih ya, kalau nggak ngerti tanya nanti saya ya. Kemudian kita lanjut. Sebenarnya ini tadi sudah saya singgung-singgung tadi, cara pemakaian. Jadi cara pemakaian dan waktu pemberian obat. Cara pemakaiannya tadi apa? Oral, topikal, injeksi, atau tadi rektal. Nah, itu sangat menentukan dosis kan, begitu mempengaruhi dosis. Nah, jadi kira-kira resep yang logis dan benar itu harus jelas cara pemakaiannya dan waktu pemberiannya. Nah, ini semua waktu pemberian itu sangat tergantung dari waktu paruh dari obat itu. Waktu paruh itu 50% obat sudah diabsorpsi ya. Itu waktu paruh. 50% obat sudah diabsorpsi. Nah, itu kaitannya dengan proses farmakokinetik, ATME. Jadi cara dan waktu ini sangat menentukan logis atau benarnya suatu resep ditulis. Jadi kita kan mengharapkan nanti efek terapinya optimal. Maka yang harus tepat tadi apa? Tepat bentuk sediaan, tepat dosis, tepat cara pemakaian, tepat waktu pemberian, tepat lama pemakaian. Jadi tadi kamu begini, ini kan kita sudah dapat ilmunya semua. Pertama, bentuk sediaan obatnya. Apa yang diberikan? Injeksi, atau tablet, atau kapsul, atau sirup, atau krim, atau tetes, itu bentuk sediaan. Kemudian dosisnya sudah kamu hitung dengan tepat berdasarkan berat badan tadi ya, tepat. Nah, kemudian cara pemakaiannya apa ini? Cara pemakaiannya tadi oral, gitu ya, atau topikal, atau injeksi, atau rektum, atau diisap, atau di sublingual, atau di bukal, atau di tetes. Nah, itu cara pemakaian. Kemudian kapan diberikan?
Kapan diberikan? Pagi hari, malam hari, atau siang hari, atau sebelum makan, atau sesudah makan, itu waktu pemberian. Itu juga harus tepat. Kemudian berapa lama obat itu dipakai? 5 hari, 10 hari. Ini semua harus tepat. Baru nanti efek terapinya optimal. Jadi modalnya kamu sudah punya ya. Bentuk sediaan sudah kita ajarkan. Cara menghitung dosis sudah kita ajarkan. Cara pemakaian obatnya sudah kita ajarkan. Waktu pemberiannya sudah kita ajarkan tergantung tadi waktu paruh dan sekaligus nanti kalau sementara kamu lihat aja di monografi dulu. Berapa dia sesudah makan atau sebelum makan. Kemudian lama pemakaiannya juga bisa dilihat dari monografi tadi. Ini waktu paruh yang menentukan tadi ya. Kalau waktu pemberian obat pengaruhnya nanti dia perut kosong atau perut berisi, kemudian pagi hari atau siang hari atau malam hari. Nah, malam kapan diberikan pagi hari? Kapan diberikan? Kalau dia misalnya obat ini efeknya mengantuk, jangan diberikan di pagi hari. Berikan di malam hari kalau efek obat ini efek sampingnya ada mengantuk. Kalau obat ini memang bentuk sediaannya dimasukkan dalam rektum, dalam dubur, ya gunakan sebaiknya malam hari sebelum tidur. Jangan digunakan pagi hari. Nah, itu yang begitu-begitu yang harus diperhatikan. Kira-kira ini cara pemakaian obat oral, parenteral, ya mulut, apa semua tadi. Oke, ini yang cara pemakaian ini masih. Nah, kemudian ini apa tadi? Nah, cara pemakaiannya. Jadi ini nanti dibaca saja. Apakah untuk efek sistemik atau lokal? Cara pemakaiannya. Kalau sistemik ya kita kasihkan injeksi. Kalau kita lokal ya kasih obat topikal. Nah, apakah untuk efek bekerja cepat atau perlahan? Kalau bekerja cepat masukkan melalui parenteral. Kalau pengen perlahan ya bisa oral, tablet. Jadi sangat tergantung dari efek yang inginkan, sistemik atau lokal atau bekerja cepat atau tidak. Nah, ini nanti efek sistemik ya, kebaikan dan kekurangannya. Kemudian sublingual itu diletakkan di bawah lidah. Cara pemakaian tadi. Ini absorpsi melalui selaput lendir atau masuk langsung ke peredaran darah. Cara ini dipakai bila diinginkan efek yang cepat dan lengkap. Biasanya ini serangan angina atau serangan asma di bawah sublingual. Jadi serangan jantung. Sublingual ya pemakaiannya. Jadi dia tidak dirusak di asam lambung karena langsung masuk ke peredaran darah tadi. Nah, tidak mengalami pas efek khusus untuk maksudnya pas efek ini tidak melalui lambung atau hati ya, tidak di metabolisme di situ. Khusus untuk bahan obat yang tidak merangsang mukosa mulut atau tidak merasa pahit. Kekurangannya tidak boleh dipakai terus-menerus ini. Jadi kalau dipakai terus-menerus bisa menyebabkan iritasi atau mukosa atau ini tidak praktis. Bentar, baterai habis ini. Ya, kemudian parenteral tadi melalui injeksi ada kebaikan dan kekurangannya. Dia lebih cepat ya. Kemudian efeknya juga jadi lebih kuat dia, kemudian lengkap langsung masuk ke peredaran darah. Dia sistemik, tidak melalui gastrointestinal. Jadi kalau obat yang dengan di lambung dia rusak atau
obatnya rusak di lambung, maka jangan diberikan melalui rute oral. Nah, berikan melalui rutenya parenteral. Nah, ada yang subkutan, misalnya hormon-hormon itu subkutan. Kalau ada obat yang kemarin kita sebut bentuk pellet, itu dimasukkan di bawah kulit dengan cara yang khusus, atau kita sebut apa, susuk KB gitu ya, susuk. Absorpsinya obat lambat karena zat aktif dilepas secara perlahan dan teratur. Ini yang kemarin kita menginginkan long acting, atau dia cara kerja obatnya lambat secara pelan-pelan. Ini yang rektal, kebaikan dan keburukannya. Nanti dibaca ya. Di rektal itu memang efeknya lebih cepat, tetapi tidak melalui cairan GIT, juga tidak dirusak, tidak mengalami first pass effect ya. Nah, kekurangannya apa? Ya, umumnya hanya untuk lokal saja, di lokal itu saja dia. Suhu penyimpanannya lebih kecil dari 20 derajat Celcius, tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Tadi memang dia banyak lemak, situ ada lengket-lengket perasaan di dalam dubur itu. Nah, rutenya tadi apa? Oral, bukal, rektal, inhalase. Transdermal, parenteral. Sudah jelas semua nih. Ini secara umum memang oral, bukal di apa? Antara pipi dan gusi ya. Kemudian rektal, lubur, inhalasi dihisap, dihirup. Transdermal ini di permukaan kulit, bisa melalui apa? Bisa melalui plaster, bisa. Kemudian parenteral ini disuntikkan langsung ke sirkulasi sistemik melalui intravena atau intramuskular, intrasubkutan, nah gitu ya. Nah, ini efek. Jadi nanti oral dan topikal. Ini kan tergantung ya. Jadi kita maunya yang mana, kan gitu ya. Nah, jadi nanti sangat tergantung, tadi saya bilang bentuk sediaan kemarin sudah kita sebutkan, sangat tergantung dari apa yang mau kita inginkan. Rutenya ini ada yang efek lokal, misalnya oral, berfungsi sebagai absorben, antimikroba, antasid. Ini nanti bisa langsung ke apa, gastrointestinal ya. Nah, kalau topikal itu pada permukaan kulit saja. Nah, lama frekuensi atau durasi ya. Nah, tadi dipengaruhi mau berapa kali? 3 kali atau sekali pakai. Ya, jadi frekuensi atau durasi pemberian obat ini sangat tergantung dari waktu paruh obat, setengahnya atau kecepatan obat itu melarut ya, atau onset dan durasi obat sangat berpengaruh. Jadi kalau dia mau jangka panjang, kemarin kita sudah jelaskan diberikan dalam bentuk long acting. Nah, waktu tadi sudah ya, pagi hari, malam hari, bila sakit atau demam berapa kali sehari, kemudian sesudah makan atau sebelum makan. Nah, itu waktu ya. Antequenum sebelum makan, kemudian postquenum sesudah makan, durante quenum sedang makan. Ini obat-obat yang bekerja di pencernaan. Jadi nanti mana vespere itu mana pagi, vespere malam. Jadi kalau untuk obat-obat diuretik, ya bagusnya dikasih pagi hari ya, jangan malam hari. Kalau untuk yang obat untuk tidur tadi diberikan malam hari, tadi sudah saya jelaskan ya.
Kemudian ada obat-obat yang digunakan waktu demam. Jadi nanti kita sebut selama ini apa? PRN, nanti digunakan sewaktu diperlukan saja, jika perlu saja. Nah, itu yang disebut tadi agrediente febrile. Gitu ya. Nanti 1 kali sehari, S itu C, B bis, D ter, ini Q, kuanta, kuarta. Nanti kita lihat lagi di penulisan resep nanti. Nah, lama pemakaiannya bisa 1 kali, bisa 1 hari, bisa untuk 5 hari, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, sangat tergantung dari kondisi pasien dan penyakitnya apa, gitu ya. Nah, ini tolong nanti sesuai dengan kamu sementara sekarang ilmu patofisiologinya sama farmakologinya nanti kan masih dasar-dasar, nanti kan lebih lama lagi nanti kamu dapatkan lebih lengkap, maka nanti kamu tahu kapan nih, berapa hari dia diberikan. Secara umum misalnya tadi waktu kita baca monografi dia bilang untuk diagnosa penyakit A dia harus 10 hari. Kalau untuk penyakit B 5 hari. Ini tergantung tadi kondisi patofisiologi dari si pasiennya. Nah, ini perhitungan pemberian obat, nanti dibaca saja ini, saya pikir memang umum saja ini ya. Ini contoh-contoh perhitungan saja nih, nanti dilatih. Ya. Ini melalui infus, kalau kita hitung tadi, ini cuma contoh-contoh perhitungan saja ini, supaya kamu. Nah, pengencaran juga kamu harus ulang lagi nanti supaya tahu kalau kita mau 70%, tersedia 70%, kita mau 35% melalui pengenceran ini ngitungnya. Kemudian pengukuran dosis obat. Saya pikir itu yang saya berikan tentang dosis, lama, cara, lama, pemberian, waktu, dan durasi. Silakan. Ada yang mau ditanya? Nah, tapi saya katakan perhitungan dosis ini tidak mudah. Oleh karena itu harus dilatih terus. Ya, jadi kamu harus tahu dulu cara melihatnya dulu, dosisnya di mana lihatnya yang dipercaya. Walaupun nanti semua ada, kalau nanti sudah di rumah sakit, semua ada pedoman pengobatan penyakit tertentu. Di situ pedoman-pedoman di penyakit itu bisa kita lihat dosisnya, lama pemberiannya, waktunya, caranya, durasinya, semua bisa kita lihat di situ. Nanti misalnya kalau kamu nanti di integumen, itu bukunya apa? Yang dikeluarkan pedoman pengobatan dari Perdoski. Itu perkumpulan dokter kulit dan kelamin ya. Atau nanti dari semua punya masing-masing. Nah, itu jadi pedoman pengobatan itu harus dibaca supaya kamu tahu apa obat yang berapa dosisnya, berapa lamanya, caranya dan sebagainya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, nanti sesudah kamu baca lagi, sesudah kamu latih lagi, nanti pasti akan muncul banyak pertanyaan. Nanti kita lanjutkan lagi nanti waktu kita skill lab. Kemudian waktu kita nanti praktikum juga, sebelum praktikum nanti sore saya jelaskan bagaimana nanti cara menghitungnya juga ya. Oke, kalau tidak ada kita terus dulu, silakan. Kita mau kuis, saya sebentar ya, saya masukkan dulu, sebentar dulu.
Ya, silakan lihat di chat ya. Kamu prepare link Google Form-nya saya sudah kirim. Silakan di prepare, tulis nama, name, dan kelas kamu ya. Ya, sudah? Ya, coba kamu tulis ya. Nomor satu, benar dan salah saja. Dosis yang diberikan lebih besar dari dosis terapeutik dapat menyebabkan keracunan, disebut dosis maksimum. Nomor dua, dosis terapi tertinggi yang boleh diberikan kepada pasien dengan batas dosis yang relatif aman untuk pasien disebut dosis terapeutik. Nomor tiga, dokter memberikan resep obat dengan cara menghitung dosis obat berdasarkan perbandingan umur anak dibandingkan dengan umur orang dewasa. Apakah rumus yang digunakan untuk anak tersebut? Jawabannya rumus yang. Nomor 4, dosis maksimum adalah dosis tertinggi yang aman bagi penderita dewasa. Ya, ini di nomor 5 didengarkan benar-benar, kalau perlu kamu catat ya. Nanti kamu tidak ngerti. Jadi kalau tertulis amoksilin 250 mg per 5 ml. Aturan pakai amoksilin sirup adalah 4 kali sehari 1 sendok teh atau 5 mili. Diminum sesudah makan. Berapa jumlah amoksilin yang dimakan untuk anak tersebut untuk 1 hari? Jawabnya 62,5 mg. Nomor 6, pasien Z berumur 80 tahun mendapatkan obat berupa obat penghilang rasa sakit dengan dosis 20 mg. Lalu dilakukan penyesuaian dosis karena pasien mengalami penurunan fungsi organ. Berapakah dosis yang didapatkan oleh pasien dengan umur 80 tahun? Jawab 13 mg. Nomor 7, kamu catat enggak apa-apa biar kamu jelas ya.
Dosis Cefixim untuk anak-anak 5 mg per kilo berat badan. Dalam dosis tunggal atau dosis terbagi. Berapa Cefixim diberikan pada anak umur 3 tahun, berat badan 15 kg untuk 1 hari? Jawab 75 mg. Nomor 8, untuk pemberian antibiotik pada anak harus tepat dosis dan durasinya. Nomor 9, dosis amoxilin 25 mg per kilo berat badan per hari. Diberikan dalam dosis terbagi 3-4 kali. Dosis untuk anak berat badan 10 kilo, maka sekali minum 62,5 sampai 83,3 mg amoxilin. Benar atau salah? Nomor 10, dosis obat menyembuhkan tercantum dalam literatur. Dosis obat menyembuhkan tercantum dalam literatur disebut dosis rajin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, silakan disubmit. Lebih dari 9, 12 saya tidak terima lagi. Oke, saya pikir itu ya tentang dosis, cara, waktu, lama, dan durasi pemberian obat sudah saya sampaikan. Seperti saya bilang tadi, tidak bisa langsung sekali jadi kamu dapatkan ini, kamu harus latih. Jadi dengan latihan kamu mudah-mudahan hafal, karena nanti pada waktu dipraktekkan ini, pada waktu kamu koas nanti. Pada waktu kamu koas kan 2,5 tahun lagi nih, baru koas nih. Lupa, kemudian sudah nggak ingat lagi cara menghitungnya, maka harus dilatih terus. Apalagi nanti pada waktu kamu di Rumah Sakit Muhammad Husin belum bisa menuliskan resep. Maka nanti ini kamu gunakan pada waktu kamu di jejaring. Atau nanti pada waktu sudah lulus dari dokter intensif, baru kamu gunakan perhitungan ini. Jadi memang harus benar-benar kamu pahami, baru teringat, lama nanti kamu ingat, kapanpun nanti diulang sedikit kamu sudah paham lagi. Oke, saya pikir begitu. Terima kasih. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita istirahat dulu ya. 5 menit saja kita istirahat, biar kita lanjutkan nanti yang penulisan resep rasional. Kita istirahat dulu 5 menit. Terima kasih. Ya, silakan.